GKJW Jemaat Waru, Warta Lisan Minggu, tanggal 1 November 2020. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada ibadah pembukaan bulan budaya hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dinastria Eklesia Agusta. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Pastikan kita memahami, mentaati, dan disiplin terhadap peraturan tersebut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Marilah ibadah saat ini kita lakukan dengan penuh sukacita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa datangnya sumber pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang berkarya tanpa henti dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang mendasari kita beribadah pada saat ini adalah hidup yang berbudaya itu adalah hidup yang berintegritas. Hidup yang berbudaya itu adalah hidup yang berintegritas. Pada saat ini, marilah setiap dari kita mengambil waktu sejenak. Kita menghayati apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Waktu sejenak bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Marilah pada saat ini kita membawa setiap pergumulan dan permasalahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang senantiasa memelihara setiap detik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang tanpa henti untuk mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh kami terima, demikian pula yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Untuk setiap tindakan, perilaku, tutur kata kami
yang kami lakukan kepada orang-orang yang kami kasihi, Tuhan, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak berkenan bagi sesama kami, demikian pula kepada Tuhan. Pada saat ini, ketika Engkau membawa kami untuk duduk diam, bersekutu, beribadah pada saat ini, kami sungguh menyadari akan setiap kesalahan, setiap kekurangan kami yang justru membuat kecewa hati Tuhan dan sesama kami. Dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan, kami mau mengakui setiap kesalahan kami, dan kami berharap Engkau memenuhi setiap ruangan isi hati kami dengan penuh cinta, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami terima dan kami lakukan, itu semua merupakan cinta Tuhan yang layak kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh menyadari bahwa cinta-Mu lebih besar daripada amarah-Mu. Demikian pula Engkau senantiasa menyambut setiap hati yang penuh dengan luka, menyambut setiap hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang pada saat ini sudah melakukan pertobatan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, pada saat ini marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB 3, bait yang kedua, terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berkenan mengampuni setiap kesalahan kami, dan setiap dari kami telah menerima berita anugerah, yang itu semua membuat kami menjadi pribadi yang penuh dengan semangat untuk senantiasa merindukan kesaksian firman-Mu. Dan pada saat ini pula ya Bapa, setiap dari kami rindu dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang bekerja atas diri kami, memampukan setiap hati dan pikiran kami untuk mendengarkan
apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya setelah kami semuanya mendengarkan firman Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai bagian yang utuh atas pemeliharaan Tuhan yang mampu kami syukuri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang pada saat ini dengan setia mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 57. Kita pujikan bait 1 dan 2, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendambakan firman dan arahkan
yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu tidak asing dengan presiden yang bernama Gus Dur. Beliau adalah presiden yang terkenal dengan humornya begitu. Dan salah satu humor dari Gus Dur ini yang mungkin kita pun juga tidak asing mendengarnya adalah konon katanya Gus Dur di dunia ini itu ada 4 macam sifat bangsa. Ada 4 macam sifat bangsa. Yang pertama, sifatnya adalah sedikit bicara, sedikit bekerja. Itu digambarkan negara Nigeria ataupun Angola. Sifat yang kedua adalah sedikit bicara, banyak bekerja. Itu adalah negara Korea Selatan ataupun Jepang. Yang ketiga, banyak bicara, banyak juga bekerja. Itu adalah Amerika dan Cina. Sifat yang keempat yang menarik adalah banyak bicara, sedikit kerja. Siapakah itu? Gus Dur menjawab adalah negara Pakistan dan juga India. Lalu kemudian Indonesia, Gus Dur menjawab Indonesia tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 sifat bangsa. Karena di Indonesia apa yang dibicarakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang dibicarakan berbeda dengan yang dilakukan ataupun kerjakan. Jemaat yang terkasih, humor ini sebenarnya menyentil setiap dari kita, paling tidak bangsa Indonesia. Ternyata tidak masuk ke dalam 4 sifat bangsa. Dan memang tidak bisa disamaratakan. Akan tetapi humor ini pun berangkat dari pengalaman Gus Dur ketika menjadi presiden atau setelahnya, ketika sudah berkecimpung menjadi negarawan. Jemaat yang terkasih, sifat apa yang dibicarakan berbeda dengan yang dikerjakan, ini membawa kita kepada perikop saat ini, kepada pemahaman karakter dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Tentu sasarannya adalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di bacaan kita di ayat yang ketiga di awal dikatakan bahwa, akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap dari kita tentu sudah hafal dari karakter atau sifatnya ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kita mengingat memori kita kembali memahami bahwa siapa sih ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Yang pertama, mereka adalah pemegang tampuk pemerintahan atas jemaat atau bisa dikatakan sebagai wakil rakyat dalam segi politik. Tuhan Yesus mengakui bahwa mereka menduduki kursi Musa yang juga menjadi bacaan kita pada saat ini. Mengapa dikatakan Musa? Karena pada saat itu hukum Musa itu sifatnya adalah politis. Dan mereka, bangsa mereka juga melakukan atau mematuhi hukum yang telah disepakati bersama. Itu yang pertama. Orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat adalah orang yang memegang tampuk pemerintahan atas jemaat. Yang kedua adalah mereka disebut sebagai guru-guru masyarakat atau penafsir hukum. Sangat pandai dalam mengenal bahasa, sangat paham betul dengan sejarah-sejarah dan juga kebiasaan yang berkaitan dengan hukum-hukum Taurat. Maka sangat wajar mereka dikatakan sebagai guru masyarakat dan ahli penafsir. Kemudian tugas mereka adalah sebagai hakim pengadilan.
Ya, mengajar, demikian juga mengadili. Mereka tugasnya biasanya memutuskan perkara kriminal, hukuman khusus, mengeluarkan surat keputusan pengadilan seseorang. Maka tidak heran bagi kita jika para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi di sepanjang Injil Tuhan Yesus, mereka selalu mencari celah-celah kesalahan Tuhan Yesus. Ya, karena dari segi politis mereka menang. Dari segi politis memang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kaitannya para ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan Musa? Tentu kalau kita lihat dari segi jabatan, mereka mempunyai jabatan yang sama sebagai kepala pengadilan. Tetapi sangat disayangkan bahwa perilaku Musa dan juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangatlah berbeda. Kalau Musa dalam Perjanjian Lama dikatakan sebagai pengantara antara umat dengan Allah, kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka hanya sebagai pengantara dari segi politis, bukan pengantara umat kepada Allah. Apa yang mereka ajarkan? Apa yang mereka perbuat sehingga Tuhan Yesus mengatakan kamu boleh meniru peraturan hukum Taurat, tetapi kamu jangan sampai melakukan apa menjadi perbuatan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 4 dikatakan bahwa mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan hukum yang sangat baik. Bahkan sampai dengan sangat baiknya itu mereka menambah-nambahkan sesuatu pada firman Allah. Contohnya, mereka memberikan hukuman yang berat atas semua orang tetapi justru meringankan bagi mereka sendiri. Yang kedua, mereka menjelaskan tentang kerajaan surga, tetapi kemudian justru mereka pula lah yang membuat jalannya sendiri untuk menuju kepada kerajaan surga. Di bacaan kita pun juga dijelaskan bagaimana mereka berpakaian. Tali sembayang yang lebar dan jubah yang sangat panjang yang mereka pakai sebenarnya menyalai pakem begitu. Tidak sebesar dan sepanjang yang mereka pakai. Tetapi mengapa mereka melakukannya dengan tali yang panjang dan juga jubah yang panjang? Supaya dilihat orang mereka adalah orang yang saleh, orang yang setia, orang yang taat, yang lebih suci dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi kenyataannya justru mereka pula lah orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melanggar hari Tuhan, atau kita menyebutnya adalah hari Sabat. Masih banyak hal lagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih. Prinsipnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan itu jauh berbeda dengan apa yang mereka perbuat. Mereka menampakkan karakter kemunafikan, kesombongan, kekuasaan dengan menyebut dirinya adalah guru. Mereka suka disapa di tempat-tempat umum, di tempat ibadah dengan duduk di depan dan lain sebagainya. Bahkan dia atau mereka mencari kehormatannya sendiri, bukan untuk kehormatan Allah. Ibu bapak yang terkasih, itulah yang menjadi sorotan Tuhan Yesus kepada mereka semuanya. Bahwa mereka secara rohani dikatakan saleh, tetapi kemudian perilaku setiap harinya jauh dari kata berbeda.
Ibu bapak dan juga saudara-saudariku yang terkasih, apa yang diajarkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Bahasanya kita boleh menyebut sebagai sesuatu hal yang mempunyai integritas yang tinggi. Integritas seharusnya apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan, bukan sebaliknya. Dan Tuhan Yesus mengajak para murid dan orang banyak pada saat itu untuk memiliki karakter integritas yang tinggi. Apa yang kamu ucapkan tentu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian bagaimana jika kita ingin menumbuhkan kembali karakter integritas di dalam persekutuan yang hidup ini? Memuliakan Allah tidak untuk mencari gelar kehormatan sendiri, Bapak Ibu. Memuliakan Allah bukan untuk mencari gelar kehormatan ataupun kekuasaan bagi diri sendiri, tetapi semuanya kembali kepada kemuliaan Allah. Kita hanyalah sebagai sarana untuk menjadi pekabar Injil yang bisa dirasakan oleh semua orang. Berintegritas adalah berpikir dan berbuat secara utuh, tidak separuh-separuh. Maka dari itu yang menjadi kebiasaan liturgi kita setelah kita membaca, ada ungkapan berbahagialah yang setia mendengarkan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Tentu ini menjadi nilai-nilai yang penting agar kita itu memiliki karakter yang berintegritas yang tinggi. Berintegritas adalah ada kontinuitas antara ritual agama dengan kehidupan sosial kita setiap hari. Tidak ada pemisahan antara ibadah dan juga kebiasaan sehari-hari. Semuanya sifatnya adalah utuh dan kontinuitas. Ibu bapak yang terkasih, integritas juga berbicara mengenai mempunyai hati yang murni, yang terus mencari kemurnian hati melalui firman Tuhan. Perkataan yang benar itu terwujud di dalam perbuatan yang baik. Kemurnian hati berbicara mengenai apa yang dikatakan itu juga terwujud di dalam perbuatan. Yang terakhir dikatakan hidup yang berbudaya, yang juga menjadi tema kita pada saat ini. Hidup yang berbudaya itu adalah hidup yang menghidupi karakter integritas. Hidup yang menghidupi karakter integritas. Dan marilah di bulan budaya ini kita justru semakin menerapkan, melakukan dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua, kepada anak-anak kita, kepada rekan kerja kita, dimanapun kita berada. Mari kekasih Kristus yang berbahagia, di setiap hati dan pikiran kita, kita mempunyai pemahaman, kita sungguh mengimani bahwa semuanya Tuhan yang memampukan. Asalkan dengan kemurnian hati kita, kerendahan hati kita, semuanya dipakai dan berkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari mengambil saat yang teduh. Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa memampukan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih pada saat ini Engkau telah mengingatkan kembali akan keberadaan diri kami untuk memiliki karakter yang berintegritas. Apa yang kami katakan sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, biarlah kami benar-benar dimampukan untuk menjadi pribadi yang utuh dari segi ritual beragama kami, demikian kehidupan sosial kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sungguh yakin dan percaya Engkau memampukan kami semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian
dari vokal grup Gloria. Waktu dipersilahkan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita perbarui iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Terlebih dahulu kita akan dasari dari firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Untuk mengiringi persembahan beredar, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, bait pertama dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah memberkati kami di dalam membangun ibadah. Terlebih lagi di dalam kami setia akan mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami bersatu hati untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa, kami sungguh bersyukur, penyertaan Tuhan sungguh nyata atas gereja kami. Ketika Engkau memakai kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru, untuk menjadi saluran berkat di dalam seluruh pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan setiap dari para pelayan Tuhan, Engkau memampukan setiap warga untuk juga ikut ambil bagian di dalam persekutuan yang utuh ini.
sehingga keberadaan kami sebagai gereja benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan pelayanan yang sampai dengan saat ini tetap berjalan, dan itu semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mampukan setiap dari apa yang menjadi panggilan kami. Demikian pula untuk setiap para penatua diaken, ketua wilayah, setiap badan pembantu yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami yang masih juga berjalan sampai dengan saat ini. Betapa kami bersyukur Engkau memampukan setiap dari kami untuk tetap mewujudkan apa yang menjadi harapan kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah setiap hati kami senantiasa menaikkan rasa syukur tanpa henti kepada Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik. Engkau yang kuatkan, Engkau yang pulihkan. Demikian pula kami yang Engkau pakai pula untuk menjadi saluran berkat. Mampukan kami sebagai penghibur, mampukan kami sebagai pendoa yang baik bagi mereka semuanya. Melalui keterlibatan keluarga dan juga obat-obatan para medis, biarlah ini semua menjadi sarana yang terbaik bagi saudara-saudari terkasih kami. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu yang berulang tahun, kelahiran ataupun perkawinan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh menyatakan pemeliharaan-Mu yang tanpa henti atas kehidupan mereka semuanya. Biarkanlah mereka semakin menghayati akan panggilannya di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, untuk saling berbagi, saling menolong, dan saling memperhatikan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami pun juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pun juga setia untuk memelihara bangsa dan negara ini melalui para pemimpin yang Engkau pakai untuk menyejahterakan setiap masyarakat, melalui keterlibatan para pemerintahan, presiden, ataupun seluruh staf yang Engkau berikan tanggung jawab. Biarkanlah mereka semua Engkau mampukan untuk mengemban tugasnya dengan baik, dan biarkanlah mereka pun juga mempunyai karakter yang berintegritas yang tinggi. Demikian pula ya Tuhan, untuk setiap permasalahan yang kami rasakan masih ada sampai dengan saat ini, ketika pandemi COVID pun juga belum berujung. Kami berdoa untuk setiap para tenaga medis, untuk setiap orang yang tergerak hati terpanggil menangani pandemi COVID ini. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan semuanya boleh Tuhan mampukan untuk melewatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami pun telah menghimpun persembahan kami, persembahan yang jauh dari sempurna, tetapi kami sungguh belajar. Engkau memanggil kami untuk menyatakan patunggilan Kang Nyawiji yang ikut ambil bagian di dalam mewujudkan seluruh pelayanan Tuhan di gereja ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah rasa syukur kami tanpa henti pula kami naikkan kepadamu melalui persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan ataupun yang lainnya. Dan biarkanlah nama Tuhan saja yang senantiasa kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang yang tergerak hati di dalam melayani Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau memakai mereka semua untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri peribadahan kami pada saat ini. Kami pun juga akan kembali kepada kehidupan kami. Biarkanlah kami senantiasa mengingat akan panggilan kami, mempunyai karakter yang berintegritas yang tinggi. Di dalam nama-Mu kami berdoa
Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri peribadahan kita pada saat ini sembari kita diingatkan terlebih dahulu dalam bulan budaya pada saat ini, bahwa hidup yang berintegritas adalah hidup yang senantiasa menghidupi apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Dan biarlah semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 415 kita pujikan bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Segala berkat yang bersumber dari Allah Bapa, keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan hikmat dari Roh Kudus memampukan saudara untuk menjadi pribadi yang berintegritas mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.